Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, Oracle Love kamu yang pertama. Jadi ini namanya Love Oracle ya, tapi itu temanya nggak cuma terbatas pada love aja sih. Jadi di waktu lampau, ada paradise, tapi ini waktu lampau ya. Jadi mungkin ada momen kebahagiaan yang baru saja kamu rayakan, ada momen menyenangkan ketemu seseorang, atau merayakan sesuatu bersama orang-orang terdekat kamu, atau memang sesuatu yang membahagiakan kamu, tempatnya udah nggak di sini lagi karena mungkin berpisah jalan atau hal lainnya, atau bisa jadi definisi bahagia kamu, kesukaan kamu itu udah beda ya, karena ada yang berubah pada diri kamu. Lalu di waktu sekarang ada momen fotograf gitu. Fotograf itu kayak ada yang merindukan masa lalu atau situasi tertentu, bisa jadi kamu atau bisa jadi orang yang terhubung sama kamu yang mungkin gini, orang itu tadinya ada di hidup kamu, terus sekarang udah nggak ada lagi, terus dia merindukan masa-masa bersama kamu gitu ya, atau bisa jadi kamu yang merindukan situasi tertentu, orang-orang tertentu, karena itu tadi, sesuatu yang membahagiakan di waktu lampau, mungkin sekarang udah nggak ada ya, dan kamu entah ini suatu proses yang baru terjadi terus kamu masih memproses itu atau kayak tiba-tiba merasa nostalgia atau memang belum bisa gitu merelakan sesuatu yang tempatnya sudah di belakang. Nah, yang berikutnya mirror ini adalah gini, semacam, aspek di dalam diri kamu yang akan dipantulkan orang-orang di sekeliling kamu untuk kamu lihat gitu, bahwa itu sebenarnya ada loh di dalam diri kamu atau hubungan romantis kamu, bisa yang kamu punya sekarang atau hubungan di waktu lampau, itu sebenarnya lagi berusaha menunjukkan, "Ini loh ada part ini di dalam diri kamu dan kamu perlu lihat itu." Kayaknya mungkin aku pernah bilang di reading kamu atau di reading lain gitu, ketika kita menyukai aspek tertentu pada orang-orang gitu, aspek itu sebenarnya ada pada diri kita dan begitu pula sebaliknya ketika ada aspek yang tidak kita sukain pada orang-orang, aspek itu juga sebenarnya ada pada diri kita, cuman kita nggak sadar gitu. Situasi, dunia eksternal kita, segala sesuatu, mau keadaan, mau orang-orang tertentu, sebenarnya itu cerminan dari apa yang ada di dalam gitu. Ketika kamu aware dengan itu semua, disitulah kamu bisa apa yang membawa transformasi di dalam diri kamu dan kemudian berdampak ya pada dunia eksternal kamu. Dan, astro oracle kamu ada rival, jadi kayak aku melihat ada yang mau datang nih, bisa orang, bisa situasi, bisa sesuatu yang kamu tunggu, momen tidak terduga gitu. Karena di sini ada beberapa hal yang mengindikasikan ada sesuatu yang baru nih di hidup kamu. Nah, kita mulai dulu dari si tema general kamu adalah Ace of Wands. Jadi gini ya, kayak, es itu aku baru dapat sebuah insight ya, es itu kan melambangkan semua es melambangkan sesuatu hal yang baru. Tapi kadang itu bisa di sebuah pemberian dari semesta, bisa juga kayak kamu butuh meminta dulu gitu, meminta kepada orang-orang tertentu atau meminta dengan cara kamu misalnya berdoa, dengan cara kamu afirmasi, dengan cara kamu menulis scripting, seperti itu ya. Ada proses memintanya terlebih dahulu sebelum es itu, sebuah pemberian atau sesuatu yang baru datang ke dunia realita kamu. Nah, dengan Ace of Wands gini, inspirasi kamu mendatangkan apa ya, keberuntungan gitu, Ace of Wands itu kan semacam inspirasi atau inspiring action atau tiba-tiba kamu kayak spontan ingin melakukan sesuatu dan itu seperti membuka atau membawa keberuntungan buat kamu atau sebaliknya ya. Jadi ada momen-momen tidak terduga tapi outputnya itu jadinya menyenangkan buat kamu ya. Misalnya tiba-tiba ada yang ngasih sesuatu, ada yang bawain kamu makanan, ada yang surprisein kamu, hal-hal semacam itu. Dan vibe-nya overall ini bagus sih untuk reading kamu dan jadi blessing kamu adalah King of Swords lalu Anchor gitu. Kayaknya ini aku bahas di reading kolektif yang mungkin akan kamu lihat juga ya, tentang perubahan perspektif gitu. Dengan King of Swords ini kan blessing-nya adalah kayak kamu bisa melihat dengan jernih sebuah situasi atau kamu terhubung dengan orang yang bisa membantu kamu untuk melihat jernih tentang sebuah situasi, terhubung dengan paradise ini loh, si momen bahagia kamu di waktu lampau antara memang kamu belum bisa mengikhlaskan itu semua atau karena diri kamu sudah bertransformasi, jadi selera kamu, kebahagiaan kamu, definisi like dislike kamu juga berubah gitu dan kamu bisa melihat itu semua. Memang tempatnya sudah di belakang tapi kamu bisa melihat ada part dalam diri kamu yang sudah berubah. Itu ada yang jadi blessing kamu ketika kamu sudah melihat segala sesuatu semuanya dengan jernih dan kamu sudah memahami pelajaran-pelajaran kamu atau ketika kamu butuh dibimbing, kamu butuh informasi, kamu butuh apa ya, butuh mengerti akan ada orang atau kayak semesta mengirimkan dengan cara-cara tertentu untuk membantu kamu mengerti atau melihat dengan perspektif berbeda. Terutama yang berhubungan dengan kebahagiaan, stabilitas,
Dan ini bisa juga ya tentang sosok yang reliable gitu, yang mungkin datang di hidup kamu, orang yang udah dewasa, udah bijak, entah itu untuk konteks hubungan romantis, karena memang di sini ada Ace of Cups gitu. Bisa jadi orang yang datang ini adalah sesuatu yang bisa memberikan warna baru di hidup kamu, di hati kamu, dan ini adalah sosok orang yang itu tadi sudah dewasa, sudah bijak, pribadinya reliable, dia sudah apa ya, bisa meregulasi dirinya dengan baik. Dan mungkin bisa jadi juga dia tuh punya posisi yang oke dengan pekerjaan atau bisnisnya. Nah, yang jadi tantangan, ini berhubungan dengan reputasi ya, tentang gini, Six of Wands itu harusnya jadi kartu di mana kamu dilihat orang untuk sesuatu yang positif, tapi ini bisa jadi tantangan kamu. Antara gini, mungkin ada gosip atau ada orang-orang tertentu ya, yang semacam mengatakan hal-hal tertentu yang kebenarannya atau cuman asumsi dia aja tentang diri kamu gitu. Jadi itu mempengaruhi reputasi kamu. Mungkin ada orang-orang tertentu yang nih mulai gosip, terus orang-orang yang diajakin gosip tuh terpengaruh gitu membicarakan diri kamu, ya. Atau sebaliknya gitu, kamu yang membicarakan seseorang. Semoga ya, semoga bukan kamu nih yang membicarakan atau menyebarkan gosip. Karena ini Six of Wands dan dikonfirmasi sama Garden. Garden itu adalah orang-orang banyak gitu. Jadi kan si Six of Wands itu juga yang mungkin aku pernah bilang di reading kamu sebelumnya, dilihat orang atau banyak mata tertuju pada kamu gitu. Nah, mmm, atau skenario yang berikutnya adalah gini, yang jadi tantangan kamu mikirin apa yang orang bicarakan tentang diri kamu dan itu mempengaruhi action kamu gitu. Misalnya kamu mau melakukan sesuatu nih, terus pertimbangan kamu, nanti kalau misalnya aku melakukan ini orang-orang bilang apa ya? Atau nanti penilaian orang ke aku seperti apa ya? Seperti itu gitu. Jadi misal kamu mau bikin konten, contoh aja yang paling simpel, konten dance di TikTok atau konten kamu nyanyi sesuatu hal yang misalnya kamu nggak pernah lakukan sebelumnya gitu. Terus kamu mikir nanti kalau misalnya aku upload orang-orang mikir aku kayak gimana ya. Contohnya seperti itu. Kamu melakukan atau tidak melakukan sesuatu pertimbangannya adalah pemikiran orang. Tapi gini, ada waktunya kita mendengarkan input orang dan itu untuk sesuatu yang positif. Ada waktunya kita tahu nih, ini bukan sesuatu input yang membantu kita growing ya. Semoga ini bisa sedikit membukakan perspektif baru buat kamu bahwa kalau kalau standar kamu adalah ketika kamu ingin bergerak atau tidak bergerak itu adalah omongan orang, pendapat orang yang bahkan mungkin pun tidak mengerti kamu secara pribadi atau benar-benar tahu kenal diri kamu secara mendalam kayak buat apa gitu. Yang jadi blessing kamu adalah, ini sangat apa ya, aku mendapatkan vibe tentang Ace of Cups itu kan sesuatu yang baru untuk hati kamu ya, sesuatu yang bisa jadi sebuah pemberian, bisa jadi ada yang hal menyenangkan yang terjadi dan itu bikin kamu happy, bisa jadi ada sosok baru di hidup kamu dan sosoknya ini yang tadi aku sudah bahas sebelumnya ya. Dan ini signifikan sih untuk beberapa dari kamu untuk apa ya, kayak jenis hubungan di level berikutnya gitu. Yang tadi aku bilang ketika kamu udah melewati banyak hal, diri kamu udah berubah, kamu tuh sudah mempersiapkan diri kamu untuk ketemu orang-orang yang juga cocok energinya dengan versi diri kamu yang udah banyak berubah gitu ya. Ini kayak ada sesuatu yang signifikan tentang, higher connection gitu, kayak walaupun nggak terbatas pada hubungan romantis ya, ini adalah jenis hubungan di level berikutnya, entah itu pertemanan, entah itu hubungan romantis. Kayak orang-orang di frekuensi yang match sama frekuensi diri kamu yang baru gitu, yang udah banyak berubah. Lalu yang jadi tantangan, sorry, yang jadi advice kamu adalah Eight of Swords, lalu ada sosok perempuan. Mungkin ya, orang yang sangat kamu dengarkan pendapat ini adalah sosok perempuan ini, bisa jadi, teman kamu, bisa jadi pasangan atau orang tua atau anggota keluarga kamu ya. Kamu mendengarkan pendapat orang ini gitu. Memang hubungan dengan anggota keluarga itu rumit ya, nggak sesimpel itu untuk menegasikan pendapat mereka, tapi juga setidaknya kamu punya awareness untuk sedikit demi sedikit ngasih boundary bahwa at the end of the day ini adalah hidup kamu. Ketika kamu di ujung-ujung nafas terakhir kamu dan kamu nengok ke belakang, apakah kamu menyesali atau tidak hal-hal yang ingin kamu lakukan atau hal-hal yang tidak kamu lakukan karena kamu misalnya mendengarkan pendapat orang tertentu ya, walaupun itu anggota keluarga kamu. Makanya aku bilang sedikit demi sedikit memberi boundary gitu ya. Oke, aku rasa segitu aja dulu reading kamu kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.